belajar penguatan mentalnya, akhirnya menjadi dirinya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo, masih di Kata Rudi Cahyo, dan kali ini masih membahas timnas atau sepak bola kita, sepak bola Indonesia. Karena ada banyak hal yang menarik sebenarnya kalau mau ditinjau dari aspek atau dari sisi psikologisnya. Eh, Hari ini saya akan membahas tentang profil kiper tim nasional U23 kita yang baru saja menjadi man of the match di pertandingan Indonesia U23 melawan Australia U23. Nah, tapi sebagai disclaimer nih di awal, karena ini saya melakukan profiling ya berdasarkan pengamatan, berdasarkan pola membaca berita dan seterusnya. Artinya ini dari data sekunder, bukan dari data primer, bukan hasil tes psikologis atau semacam itu, hanya mempolakan dari data sekunder. Maka saya pikir sebagai public figure tidak ada masalah mungkin saya membahas tentang profil psikologis dari Hernando Ari ya, kiper timnas U23 kita. Nah, karena ini hanya mempolakan dan sifatnya adalah analisis subjektif, maka mungkin keakuratan atau ketepatannya juga tidak begitu tinggi, tapi setidaknya saya akan memberikan pendapat saya tentang kiper timnas kita. Tetapi berbicara tentang penjaga gawang yang merupakan tembok terakhir ya di pertahanan sepak bola, maka kiranya tidak bisa kalau tidak membahas tentang pemain belakang dan strategi bertahan. Nah, ngomong-ngomong soal pertahanan ini ada hal yang menarik ya sebelum kita ngomong tentang Hernando Arinya. Di beberapa saya mengamati beberapa komentar, ada saya tidak tahu ini mungkin hatersnya timnas atau hatersnya Sintayong. Sepertinya sih yang disorot pelatihnya kayaknya ya. Ada yang berkomentar, cuman ngegulin satu, seharusnya dikejar apa namanya istilahnya diserang aja dengan ngegulin lebih dari satu. Kenapa hanya satu dan kemudian bertahan di ini yang kedua, di babak yang kedua bertahan terus gitu. Kenapa tidak menyerang aja dan mendapatkan banyak gol? Gitu kata seseorang yang memberikan komentar ya, netizen tentunya. Mungkin ada sentimen yang kurang baik tuh mungkin terhadap Sintayong, tapi itu satu sisi ya, satu catatan. Terus ada lagi pengamatan dari pelatihnya Australia yang mengatakan yang tangguh itu penjaga gawangnya. Artinya yang mendapatkan pujian lah dari pelatih Australia dan sulit ditembus, sedangkan pertahanannya sebenarnya jelek gitu katanya. Dan pendapat dari pelatih Australia ini sah-sah saja karena satu sisi ada ego yang harus dia lindungi kan, ego dirinya sebagai pelatih yang membawa tim Australia dan nama baik tim juga. Artinya dengan pernyataan tersebut berarti timnya sebenarnya bisa menembus pertahanan gitu loh, tapi tidak bisa menembus penjaga gawangnya. Itu maksudnya. Padahal sebenarnya kalau kita ngomong garis pertahanan itu, permainan tim Indonesia itu sudah sangat-sangat intuitif ya. Artinya apa? Mereka sudah mengandalkan kepekaan atau sense, koordinasi antar lini, bukan antar lini, antar pemain di lini belakang ya. Itu kalau saya lihat pola yang mereka bangun, reaksi terhadap datangnya bola, terus mereka tidak terjadi miskoordinasi, tidak panik, mereka tenang menghandle bola di depan gawang, bahkan mereka berani mengoper loh di depan gawang itu. Memang sesekali dalam kondisi yang sangat genting, atau mungkin beberapa kali ya, beberapa kali dalam kondisi yang genting itu mereka langsung buang atau langsung sapu ke depan ya. Tapi selebihnya mereka sangat bisa membaca kok. Ketika kondisinya mungkin agak moderat sedikit atau mungkin agak tenang sedikit, mereka berani kok mengoper di depan gawang. Jadi mereka tahu berapa posisi pemain Australia yang ada di dekat situ, yang menyerang.
berapa lawan berapa artinya berapa pemain Indonesia dan berapa pemain Australia yang menyerang di depan gawang. Itu mereka tahu dan mereka berani memainkan bola di depan gawang. Artinya pertahanan pemain kita tidak seburuk itu, tidak seperti yang dikatakan oleh pelatih Australia. Tapi bagaimanapun juga input ini kan dari seorang kacamata pelatih ya dan layak diperhatikan. Artinya dari sudut pandangnya pelatih Australia, eee, mungkin yang jadi mainframe-nya adalah soal kedisiplinan. Artinya kalau sebuah skema pertahanan itu diberikan skemanya, maka skema itu harus dilakukan persis sesuai itu. Jadi, mungkin diminimalisir namanya improvisasi, mengandalkan intuisi, itu mungkin bukan tipikalnya pelatih Australia, tapi dalam seni bermain bola, artinya dalam level tertinggi itu kan ngomong seni ya. Kalau dalam level dasar itu kita ngomong filosofi, tapi dalam level aplikasi yang tertinggi itu kan seni. Sehingga improvisasi, mengandalkan intuisi, kepekaan, sense terhadap datangnya bola, berapa jumlah pemain, itu kan justru menunjukkan bahwa tim kita itu pegang kendali sebenarnya di lapangan. Pegang kendali. Dalam hal ini memang kita diserang, tapi kendali apa yang kita pegang? Kendali pertahanan sebenarnya. Jadi satu sisi tetap kita perhatikan, tetap kita anggap sebagai masukan ya untuk pelatih Australia, tapi di sisi yang lain permainan enjoy yang sudah kita tunjukkan itu harus kita pertahankan juga, itu. Nah, itu kalau kita ngomong dari sisi pertahanan atau permainan pertahanan kita kemarin ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang Hernando Arinya. Dulu Hernando Ari ini kan sebenarnya bukan kiper utama ya. Nah, ketika ketika saya melihat Hernando waktu itu, saya dengan ekspresinya itu agak-agak tidak yakin ya waktu itu ya. Karena ekspresi wajahnya itu kan ekspresi orang-orang yang mungkin secara kepercayaan diri, saya nggak tahu ya, karena mungkin dia bukan kiper utama juga ketika dipasang, ekspresinya ketika menghadapi pertandingan dan seterusnya itu kan agak semacam kurang percaya diri waktu itu ya, waktu pertama sekali saya mengamati. Dan, saya sempat sempat komunikasikan, sempat obrolkan ini dengan psikolognya, salah satu psikolognya timnas, kebetulan teman saya. Saya tanya, katanya psikolognya, "Fine, nggak apa-apa, dia bagus kok. Dia secara mental bagus." Oke, berarti saya pegang itu, oke. Dan ternyata kalau saya mau singkat aja bilang, apa yang dikatakan oleh teman saya atau psikolognya ini, eee, bener sebenarnya, bener. Yaitu, secara mental Hernando itu bagus. Meskipun ada polanya. Jadi ketika saya mengamati di awal dulu sebelum dia jadi kiper utama itu, ketika jadi kiper pengganti itu saya agak mencemaskannya karena bagaimanapun juga di depan gawang itu butuh ketenangan, butuh mengambil kontrol ya, punya kekuatan mengelola emosi untuk mengambil kontrol. Tetapi memang kalau kita ngomong mental di Hernando Ari itu, saya masih meyakini bahwa Hernando Ari itu karena mungkin sifat karakteristik dasarnya itu ya ada pemalunya, ada pendiamnya mungkin ya, ada pendiam, ada introvertnya gitu. Sehingga ketika menghadapi satu situasi yang baru itu, saya tahu ada ketidakyakinan sebenarnya, tetapi dia berusaha berjuang untuk menaklukkan perasaan itu, perasaan tidak yakin itu. Dan, eee, dia berhasil dan pembentukan mentalnya dia yang kuat sekarang ini, itu adalah mental yang dibentuk karena proses belajar. Jadi bukan dari sononya, eee mentalnya udah kokoh gitu, enggak. Tapi ini ada proses belajar, karena ini proses belajar maka pembentukannya itu jadi bagus. Jadi artinya penambahan improvement-nya itu, bertahap
Sehingga setiap tahap itu punya residu hasil belajar. Jadi artinya kalau pengertiannya belajar itu kan perubahan yang relatif permanen. Nah, apa, membangun mental yang tahap demi tahap ini lama-lama itu jadi lebih kokoh daripada kalau ada mungkin bisa jadi ada orang yang mentalnya kuat, tapi begitu kena pengalaman traumatis misalnya kalah, tidak bisa memblok, apa namanya, serangan gitu ya, terus kemudian kemasukan atau bahkan kemasukan banyak gitu, itu jadi down kemudian, kan ada juga yang seperti itu. Tapi karena ini terbangun setahap demi setahap dan kemudian menjadi kokoh, menjadi diri, personality-nya kuat, maka ini jadi sangat sangat kuat dan Hernando itu kemudian ketika menghandle bola, menghandle serangan, itu jadi sangat sangat apa ya, sangat spontan gitu. Intuisinya kuat, bagaimana dia menempatkan diri, bahkan setelah dia kemarin ya di permainan Australia tidak berhasil meraih bola, hanya bisa meninjunya ke depan, dia langsung tahu dia menempatkan posisinya dia di mana di antara pemain-pemain Indonesia yang lain. Sehingga begitu bola itu langsung first time langsung disapu lagi ke arah gawang, kena badannya dia. Nah, ini adalah salah satu bentuk atau wujud ya, wujud betapa mentalnya dia sudah terbangun, sudah terbentuk. Sehingga penempatan posisi, membaca arah, apa yang dia harus lakukan, dia keluar dari kotak penalti atau tetap ada di dalam, dia meninju bola atau menangkapnya dan seterusnya, itu dia lakukan secara intuitif. Jadi tidak teknis lagi, tidak apa istilahnya, hanya penerapan teori ke praktek gitu ya. Jadi tidak teknis lagi, sudah sangat intuitif. Dan ini yang apa, yang keunggulan yang dimiliki oleh Hernando Ari. Jadi hasil belajar penguatan mentalnya per tahap itu akhirnya menjadi dirinya yang kuat seperti sekarang. Tapi pada dasarnya sifatnya atau karakteristiknya dia kalau kita lihat, coba lihat aja kemarin di depan kamera. Dia berusaha sebenarnya untuk merasa enjoy di depan kamera dengan gerakan tangannya yang kayak begini seperti menantang kemarin. Dia berusaha enjoy tapi agak-agak salting gitu ya, ada agak salah tingkah dan kemudian berusaha segera mengakhiri aksinya dia di depan kamera. Begitu juga mungkin barangkali saja kemarin dia juga tidak hadir di press conference karena ya salah satu ciri atau salah satu karakteristik pribadinya dia yang agak pemalu gitu ya. Nah itu kurang lebih profiling untuk penjaga gawang kita Hernando Ari dan tentu saja ini profiling yang positif ya. Artinya ada meskipun sifat dasarnya ada pemalunya, ada introvertnya tapi dia bisa mengelola itu, bisa belajar setahap demi setahap, sampai pada akhirnya menjadi pribadi dengan mental yang kuat. Dan ini keunggulannya Hernando Ari. Demikian kira-kira ulasan saya tentang mental dari penjaga gawang timnas kita U23 atau Garuda Muda. Sampai ketemu lagi di kata Rudi Cahyo yang akan datang. Dukung terus Rudi Cahyo TV dengan cara like videonya, tonton video-videonya, share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa yang belum subscribe, buruan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.